Saudara, sejumlah tokoh elit hadir di peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Namun pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir atau absen di acara HUT PDIP. Presiden Joko Widodo tak menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. Jokowi juga tidak memberikan video ucapan hingga keterangan atau karangan bunga selamat ulang tahun bagi PDIP. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku hanya mengundang yang bersedia hadir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri dari PDI Perjuangan turut hadir di acara itu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir, para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritik situasi hukum yang seolah dipermainkan. Megawati menyebut kini kekuasaan seperti dijalankan semaunya. Negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkomentar soal anggapan bahwa Presiden dimenangkan relawan. Megawati lantas mempertanyakan apakah calon presiden menjadi syarat pendaftaran di KPU. Oh ya, kalau ini kan sebetulnya dimenangkannya oleh sukarelawan. Emangnya sukarelawan itu datang ke KPU? Saya loh, ketua umum yang nyatet, yang neken siapa yang bakal calon, gitu loh. Tolong ingat deh. Kecuali kalau ada untuk presiden sama wapres itu independen, kan gak laku. Alah, udah jangan rakyat jangan dibodohi lah. Dalam perayaan HUT ke-51 PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan tidak ada kekuasaan yang langgeng. Megawati menyebut contohnya pemerintahan Orde Baru. Disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh sudahlah, tolong deh itu, maaf beribu maaf. Toh Orde Baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Hai, gimana Toyo? Apa artinya? Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu rakyat loh. Karena apa? Siapa yang bikin rakyat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkanlah manusia ke dunia. Jangan lupa untuk apa? Antara lain kalian itu kan menjadi apa? Bangsa-bangsa yang makanya beraneka ragam. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan TNI Polri harus jaga netralitas di pemilu 2024. Mega ingatkan aparat jangan sakiti rakyat hanya karena berbeda pilihan. Ayo kalian yang menjadi tentara Republik Indonesia, begitu juga kepolisian, netral. Awas ya kalau tidak. Ya loh,
Loh saya ini orangnya kayaknya kalem. Itu si Opa tuh, itu polisi dia. No, bilang nama polisi dong. Jangan dong rakyat disakiti atau apa hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendaknya. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut hadir dalam peringatan ulang tahun PDIP ke-51 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam momen potong tumpeng, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga ikut mengangkat jari simbol metal 3 jari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat sesi foto bersama. Ma'ruf ikut memeragakan salam metal 3 jari. Menurut Ma'ruf Amin, PDIP adalah partai besar yang telah melewati berbagai dinamika politik di Indonesia. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Keberhasilan ini diyakini telah memberikan dampak positif di dalam memperkukuh politik nasional. Saudara, Selasa kemarin Presiden Jokowi memulai kunjungan kenegaraan ke 3 negara, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, yang kebetulan bertepatan dengan peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan. Menurut Jokowi, dirinya sudah 5 tahun tidak mengunjungi 3 negara ini. Padahal baik Presiden maupun Perdana Menteri ketiga negara itu telah mengunjunginya hingga 5 kali ke Indonesia. Presiden menyebut ketiga negara adalah mitra diplomatik Indonesia. Dan Filipina merupakan mitra penting Indonesia. Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina, serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan. Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia karena ada undangan dari Sultan Hassanal Bolkiah untuk perkawinan anaknya Pangeran Matin. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak emosian. Yusuf Kala menyampaikan pesannya saat menemani Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kampanye di Surabaya, Jawa Timur. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tidak emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional.